Oke, selamat pagi saya ucapkan kepada semua Bapak, Ibu, Saudara pencinta kebenaran yang telah bergabung dengan saya Dr. Stephen Einstein Liao dalam acara kita Mutiara Kebenaran. Salam dalam kasih Kristus, salam Maranatha. Tuhan kita segera kembali, itu harapan kita. Dan sambil kita menantikan kedatangannya, kita ingin semakin maju di dalam Tuhan, semakin bertumbuh di dalam firman Tuhan, dan itu mengubah kita, mengubah diri kita, mengubah karakter kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan tidak terasa, ini adalah sesi terakhir untuk 1 Samuel, sudah kasih Tuhan, karena Mutiara Kebenaran kita membahas kitab per kitab, pasal per pasal, ayat per ayat bahkan dari Perjanjian Lama. Dan kita sudah mulai, ya, serinya biasa kita bikin per kitab, jadi kita ada seri Kejadian, seri Keluaran, dan di sana kita membahas pasal demi pasal, perikop demi perikop, ayat demi ayat. Dan sudah lumayan banyak yang kita bahas. Kalau Anda mengikuti, saya sudah lupa juga berapa lama kita mulai ini ya. Mungkin hampir 10 tahun. Mungkin belum 10 tahun, tapi hampir 10 tahun kita dalam proses ini, karena memang saya sempat pause sebentar untuk merekam Mutiara Kebenaran karena berbagai kesibukan yang lain. Dan saya juga tidak bisa merekam Mutiara Kebenaran ini setiap hari. Kadang-kadang dalam 1 minggu saya merekam hanya bisa 2 atau 3 kali tergantung kesibukan. Tapi puji syukur kita sudah sampai di 1 Samuel pasalnya yang ke-31. Ini adalah pasal yang terakhir dan pasal penutup, dan kita juga akan melihat berbagai kesimpulan dari kitab 1 Samuel ini. Oke, kita akan masuk dalam doa untuk meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah menyertai kami, dan selama banyak hari, banyak minggu, kami telah mempelajari kitab 1 Samuel. Dan kiranya Engkau yang menolong Tuhan. Kami mau menyelesaikan kitab Samuel ini. Kami akan membahas pasal yang terakhir. Kiranya Engkau yang menolong, membukakan sekali lagi hati dan pikiran kami kepada kebenaran-Mu, sehingga kami bisa belajar darinya. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik. Hanya 13 ayat saja, namun karena ini adalah pasal penutup, ada banyak hal yang bisa kita bahas mengenai kesimpulan, kilas balik, dan pelajaran umum yang bisa kita tarik. Jadi kita langsung saja, ayat yang pertama dikatakan di sini, sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Baik, saudara yang kasih Tuhan. Jadi kita melihat di sini, sementara itu, sementara apa? Sementara Daud sedang mengejar orang-orang Amalek. Kita ingat kisah di sesi sebelumnya yang sudah kita bahas bahwa Daud tidak dipercaya oleh raja-raja Filistin. Mereka tidak mau dia ikut berperang bersama mereka karena mereka takut bahwa Daud di tengah pertempuran akan membelot sekali lagi, akan mengkhianati mereka dan malah menyerang orang Filistin. Dan terus terang kita tidak tahu persis, Alkitab tidak bilang apakah itu rencana Daud, tapi saya pribadi saya tahu ada penafsir-penafsir lain, komentator-komentator lain yang berpikir bahwa Daud benar-benar mau membantu orang Filistin dan benar-benar mau berperang untuk Filistin melawan Israel. Tapi saya pribadi tidak percaya itu. Ya, saya pribadi tidak percaya itu. Menurut saya karena Daud bahkan masih sangat-sangat enggan untuk membunuh Saul, dan lebih lanjut lagi, kenapa saya yakin bahwa Daud sebenarnya tidak mau berperang melawan Saul. Nanti kita belum sampai, tapi di 2 Samuel pasal 1, ketika dia mendengar bahwa Israel kalah, ketika dia mendengar bahwa Saul mati dan sebagainya, reaksi dia bukanlah sukacita, bukanlah aduh, apa, ya itu luar biasa, atau dengan kata-kata yang agak kasar, mampus kamu Saul, begitu kan, atau mati kamu Saul, begitu. Tidak, dia ketika dia mendengar tentang kekalahan Israel, kematian Saul dan sebagainya, dia sangat-sangat sedih. Jadi kita belum sampai di situ ya, tapi ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Daud sebenarnya tidak ingin
Israel kalah, begitu. Tidak ingin Israel kalah, jadi tidak masuk akal bahwa dia akan berperang bersama dengan orang Filistin untuk menyerang Israel. Jadi saya melihatnya bahwa apa yang ditakutkan oleh raja-raja Filistin itu benar-benar adalah rencana Daud, gitu. Rencana Daud bahwa dia menyelinap masuk di dalam kalangan Filistin. Kemudian dia akan memang di tengah jalan mengkhianati orang Filistin dan membelot dan lain sebagainya. Jadi orang Filistin tidak percaya akan dia dan akhirnya terjadilah pertempuran antara Israel dengan Filistin dan Israel kalah, saudara-saudara. Israel kalah, mereka mengalami kekalahan yang pahit. Dikatakan mereka melarikan diri dari orang Filistin, banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa, begitu. Dan ya, apa yang bisa kita katakan di sini? Satu pelajaran yang saya ingin kita camkan adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sebenarnya faktor rohani adalah faktor yang paling penting untuk kita perhatikan. Kita sering berkata bahwa realita itu adalah hal yang solid ya. Artinya kita jangan berfantasi, kita jangan hanya dalam imajinasi bayang-bayang kita, namun apa yang real itulah yang harus kita hadapi. Itu benar, tetapi realita itu ada realita fisik dan ada realita rohani. Nah, mata jasmani kita hanya bisa melihat realita fisik. Ya, tetapi seharusnya kita juga manusia diciptakan sebagai makhluk rohani. Dan kita juga dikasih firman Tuhan untuk menuntun kita. Dan sebenarnya ada realita rohani, saudara Tuhan. Realita rohani yang jauh lebih penting daripada realita fisik. Bahkan kita bisa berkata bahwa realita fisik itu dipengaruhi dan diatur oleh realita rohani. Dan banyak manusia tidak tahu itu. Bahkan manusia yang di luar Tuhan tidak tahu akan hal tersebut. Tapi mestinya kita sebagai orang manusia rohani bisa menilai segala sesuatu secara rohani. Itu yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 2. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Manusia yang non-rohani tidak bisa memiliki penilaian rohani. Oleh karena itu dia tidak bisa menilai kita dengan benar. Tapi manusia rohani dapat menilai segala sesuatu karena kita mempertimbangkan aspek rohani. Dan itu tidak sejauh-jauh. Misalnya dari segi pertempuran saja. Saul adalah orang yang hebat, ya. Orang Filistin juga hebat, tetapi berkali-kali sebenarnya Saul berperang melawan Filistin, dia menang. Gitu. Bahkan sejak pertama dia menjadi raja, dia sudah mengalami begitu banyak pertempuran dan dia mendapatkan begitu banyak kemenangan. Ya. Tetapi kali ini dia kalah, saudara Tuhan. Kenapa? Nah, kita bisa lihat, kita bisa tarik bermacam-macam dari segi militer, dari segi persiapan, dari segi jumlah orang. Ya mungkin ada yang bilang, oh mungkin kali ini orang-orang Filistin membawa lebih banyak orang, gitu kan? Mungkin kali ini tentara Israel persiapannya kurang dan sebagainya. Dan bisa jadi, artinya gini, realita rohani seringkali mengatur realita fisik sedemikian rupa dan memakai hal-hal fisik, gitu. Anda masih ingat di kisahnya Yosua? Ketika orang Israel menyerang masuk ke Kanaan, gitu. Dan mereka nomor satu berperang melawan kota Yeriko. Anda masih ingat itu kan? Dan mereka menang melawan Yeriko. Namun ada satu orang namanya Akan, dia berdosa. Dia mencuri emas dan lain sebagainya yang tidak boleh mestinya dia curi. Dan itu menyebabkan Tuhan murka kepada orang Israel. Jadi ada suatu hal rohani di situ bahwa Israel berdosa. Ya. Israel berdosa, memang satu orang, tetapi Israel ini satu negara. Jadi perbuatan satu orang mempengaruhi semuanya. Akan berdosa, Israel berdosa, sehingga ketika mereka berperang melawan kota kedua, yaitu kota Ai, mereka kalah. Mereka kalah, begitu. Mereka lari daripada Ai. Dan akhirnya Yosua sangat sedih, dia minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan singkapkan ada yang berdosa, mereka temukan bahwa itu adalah Akan. Mereka menghukum Akan. Jadi secara rohani mereka membereskan diri mereka. Lalu akhirnya mereka perang lagi melawan Ai. Nah, ketika perang yang kedua melawan Ai, Yosua memakai taktik. Dia pasang orang yang menghadang. Jadi kemudian dia pura-pura kalah untuk menarik orang Ai keluar. Lalu si penghadang itu lalu masuk menyerang kota. Jadi kalau kita tidak melihat aspek rohaninya, kita bisa berkata Yosua menang yang kedua kali karena dia memakai taktik yang lebih baik. Karena dia lebih serius, mungkin dia mengirim lebih banyak tentara dari yang pertama. Mungkin kita bilang bahwa orang Ai terlalu sombong atau terlalu jadinya kurang waspada dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melihat dari aspek fisik, dari dunia fisik istilahnya, banyak alasan kenapa
Yang pertama Yosua kalah, yang kedua dia menang gitu. Namun firman Tuhan memberitahu kita bahwa sumber utama ya kemenangan dan kekalahan itu ada pada faktor rohaninya sebenarnya. Faktor rohaninya yaitu bahwa uh, di insiden yang pertama Yosua dan Israel dalam kondisi berdosa tidak diberkati oleh Tuhan, dan dalam kondisi yang kedua mereka diberkati oleh Tuhan. Nah, ini tidak bertentangan dengan fakta yang sekaligus berjalan bersama bahwa memang di pertarungan kedua mereka mempersiapkan diri lebih baik dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, seringkali dunia rohani atau realita rohani berpengaruh kepada realita atau dia menentukan apa yang terjadi di dunia fisik, tapi melalui juga cara-cara fisik gitu. Jadi tidak berkontradiksi di situ sebenarnya gitu. Dan ini benar kalau kita melihat sejarah Israel secara umum ya. Ketika mereka dekat kepada Tuhan, ketika secara rohani mereka benar di hadapan Tuhan, ketika secara rohani mereka dalam hubungan yang baik dengan Tuhan, saya bisa berkata bahwa Israel tidak pernah kalah melawan musuh eksternal ketika mereka dalam kondisi yang baik dengan Tuhan. Tidak pernah, saudara-saudara. Tidak peduli seberapa parah apa istilahnya perbandingan jauhnya kekuatan musuh dengan kekuatan Israel, tidak peduli berapa kesenjangan persenjataan mereka dan sebagainya. Itu sudah dibuktikan bahkan di zaman Saul sendiri, di awal-awal pemerintahan dia. Kita masih ingat bahwa hanya dia dan Yonatan yang punya pedang, saudara-saudara. Hanya dia dan Yonatan yang punya pedang. Anda bisa membayangkan itu. Tetapi Tuhan memberikan kemenangan karena Tuhan beserta dengan mereka. Ya, tetapi ketika Israel jauh dari Tuhan, maka mereka mengalami kekalahan demi kekalahan demi kekalahan. Demikian juga hal itu terjadi di 1 Samuel pasal 31 di sini. Dan itu pelajaran yang sangat indah bagi kita bahwa ada dunia fisik di hadapan kita, tapi ada realita rohani. Dan realita rohani sebenarnya yang lebih penting, lebih penting. Ya. Hari ini mungkin pertarungan kita bukanlah pertarungan pertarungan fisik perang ya, walaupun perang masih ada di dunia ini. Saya merekam ini tahun 2022, saya nggak tahu Anda kalian semua yang mendengarkan ya di tahun berapa Anda mendengarkan. Tahun 2022 ada banyak peperangan terjadi, ada Rusia menyerang Ukraina segala macam, dan ada banyak. Jadi peperangan fisik memang masih terjadi, namun mungkin bagi banyak di antara kita uh, pertarungan yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi bukanlah peperangan fisik lagi, namun macam-macam saudara Tuhan. Tapi saya katakan bahwa prinsipnya sama, bahwa hal-hal rohani menentukan kemenangan kita sebenarnya. Anda tinggal buka di dalam Mazmur pasal 1 misalnya. Mazmur pasal 1 ini adalah rahasia dari Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, ini adalah kunci sukses. Saya tahu ada banyak orang yang menghabiskan jutaan rupiah untuk membeli tiket yang mahal untuk ikut seminar tentang kesuksesan, saudara Tuhan. Banyak sekali. Ya, mereka ikut seminar sukses. Boleh nggak? Ya, oke lah, boleh-boleh saja. Dan di situ sering mereka bicara mengenai teknik-teknik sukses, mendisiplinkan diri, dan ada banyak hal yang bagus yang dibicarakan di sana kan, memotivasi diri dan lain sebagainya. Ada banyak hal-hal yang bagus. Tetapi saudara Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa kunci sukses sebenarnya adalah rohani. Kunci sukses sebenarnya adalah rohani, saudara Tuhan. Dan rohani ini nggak bisa ditipu-tipu, saudara. Anda nggak bisa, oh, jadi ini bukan kayak life hack ya. Hari ini ada banyak sekali website-website dan lain sebagainya menawarkan hack, katanya hack ini bahasa Inggris bagi Anda yang kurang tahu, HACK. Ada life hack, jadi kayak shortcut, jadi kayak jalan pintas. Jadi kayak, oh saya tahu nih ada teknik sukses, kita tinggal begini saja. Kita tinggal melakukan ini, kita bisa sukses. Jadi kayak ada jalan pintasnya. Bukan. Ini bukan jalan pintas, tapi ini adalah suatu jalan memang. Bukan jalan pintas, tapi jalan yang benar. Tuhan. Jalan yang benar untuk menuju kepada kesuksesan adalah kita membangun rohani. Kita benar-benar memahami hukum-hukum rohani, dan kita benar-benar dikatakan di sini apa? Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ya. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tentunya Anda nggak bisa
menjadikan ini hanya sekedar hack bahwa oh, ya kalau gitu saya tinggal tiap hari baca Alkitab saja, berarti saya sukses. Memang tiap hari baca Alkitab itu indah, tetapi apakah Anda baca Alkitab karena Anda merindukannya? Kalau Anda membaca Alkitab karena Anda merindukannya, karena Anda mengasihi Tuhan, maka Anda akan mau melakukannya. Anda bukan baca hanya sebagai suatu dalam tanda kutip suatu hack, suatu jalan pintas. Oh, kata gembala saya, kata Pak Stephen, kata pengkhotbah, kalau saya baca Alkitab tiap hari, maka saya pasti sukses, saya akan jadi orang kaya dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu ya. Tetapi yang orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, berarti apa? Dia sungguh-sungguh menghargai firman Tuhan, sungguh-sungguh mengasihinya, sungguh-sungguh ingin berubah dan ingin terus memperbaiki dirinya karena dia menganggap ini harta yang mengubah dirinya. Ya, dan yang menjauhkan diri dari pengaruh-pengaruh lain. Ya, di ayat satunya kan, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dia membenci hal-hal itu karena Tuhan membencinya. Ya, uh, dia menjauhkan hal-hal itu dari hidupnya. Jadi ini bukan jalan pintas kayak yang saya katakan istilah life hack begitu. Life hack bahwa inilah kalau saya tinggal lakukan ini saja maka saya akan sukses. Tetapi ini berbicara mengenai suatu filosofi hidup. Filosofi hidup yang berbeda gitu. Suatu pemahaman, suatu pengenalan akan Tuhan. Ya, dan oleh karena itu kerohanian itu tidak bisa dipalsukan, Saudara. Tidak bisa dihack gitu. Kerohanian itu tidak bisa yang penting saya begini aja gitu. Tapi kerohanian itu berbicara mengenai ya memang kerinduan kita, memang persekutuan kita dengan Tuhan. Ini menentukan kesuksesan kita sebenarnya begitu. Anda tinggal buka lagi, ada banyak, bukan hanya 1-2 ayat, banyak sekali dalam Alkitab. Di dalam Mazmur pasal 127. Mazmur 127 saya bacakan ayat 1 dan 2. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, kita mendapatkan di sini bahwa kerohanian berarti hubungan dengan Tuhan. Kalau kita bicara mengenai kerohanian, realita rohani yang paling absolut adalah Tuhan, Saudara. Tuhan. Ya, Tuhan tidak kita lihat dengan mata fisik kita, tapi Dia adalah realita rohani yang paling absolut, yang mendominasi seluruhnya. Seluruh alam semesta ini pusatnya Tuhan sebenarnya. Dan hubungan kita dengan Tuhan menentukan sukses kita. Ya. Kalau di orang zaman dulu atau zaman korupsi kan, kalau Anda punya hubungan dengan kaisar, Anda punya hubungan dengan raja, Anda punya hubungan dengan presiden yang korup, dengan diktator, ya Anda tiong-tiong aja Anda ada sukses di negara tersebut, saudara yang kasih Tuhan. Anda memegang kendali dan lain sebagainya. Nah, Tuhan tidak korup tentunya. Tuhan bukan nepotisme, tapi siapa yang punya hubungan dengan Tuhan, ya berarti akan mencintai hukum-hukum Tuhan. Akan ikut dengan hukum-hukum rohani dalam dunia yang Tuhan ciptakan ini, dia akan sukses. Saya akan bukakan lagi satu di dalam Amsal Amsal pasal 10 ayat 22. Amsal pasal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Wow, sudah kasih Tuhan. Dan sekali lagi, ini bukan jalan pintas. Anda tidak bisa berkata, oh saya mau kaya. Kalau begitu, saya harus, apa yang saya lakukan Pak Stephen? Saya mau kaya nih. Jadi, ya udah, saya mesti datang ke gereja ya. Seminggu sekali ya, berapa kali? Saya harus baca Alkitab ya, berapa kali? Tetapi Anda lakukan itu seolah-olah seperti Anda pergi ke dukun, lalu dukunnya minta Anda lakukan A, B, C, D, E, lalu Anda anggap saya seperti dukun seperti itu. Apa sih resep menjadi kaya, begitu kan? Ada A, B, C, D, tapi A, B, C, D-nya dalam tanda kutip, kayak rohani gitu, pergi ke gereja sebulan minimal berapa kali, baca Alkitab sehari berapa menit. Anda lakukan itu dengan konsep seperti dukun tadi, tanpa pemahaman yang benar, tanpa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tapi fungsinya hanya saya mau menjadi kaya, maka itu sia-sia. Karena kerohanian tidak bisa dipalsukan. Anda harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan Anda berkata, bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan? Nomor satu, kalau Anda diselamatkan, ada orang yang sudah lahir baru, ya, otomatis Anda mengasihi Tuhan sebenarnya.
Ya, dan Anda tinggal memupuk itu dengan makin belajar tentang Dia, ya berjalan bersama dengan Dia. Anda masuk kepada suatu siklus bahwa saya taat sama Tuhan, saya belajar taat sama Tuhan, saya merasakan kasih Tuhan. Belajar taat sama Tuhan, merasakan kasih Tuhan. Dan dengan demikian siklus itu semakin kuat, ya semakin konsisten di dalam hidup kita, sehingga kasih kita kepada Tuhan semakin mendalam karena kita semakin menyadari kasih Dia kepada kita. Dan siklus kita taat sama Tuhan dan merasakan kasih Tuhan semakin bergulir begitu. Ya. Dan itu perlu kita lakukan, saudara sama Tuhan. Oke, kembali ke 1 Samuel pasal 31 kita melihat di sini. Jadi pelajaran yang sangat indah bahwa faktor rohani lah. Ya, kenapa Israel bisa kalah di sini? Ya sekali lagi, dan Tuhan berfokus ke faktor rohani. Tuhan tidak analisis faktor militernya. Oh, taktiknya salah. Oh, formasi penyerangannya begini-begini. Alkitab tidak banyak bicara soal hal seperti itu. Walaupun Alkitab mencatat banyak sekali peperangan. Ya, peperangan yang dimana taktiknya dijabarkan oleh Tuhan itu ada beberapa, tetapi tidak banyak. Tidak banyak peperangan dalam Alkitab dijabarkan taktiknya. Orangnya begini dan sebagainya. Ada beberapa memang yang diserang dari belakang lah, lalu ya seperti yang di Ai dan sebagainya. Ada beberapa, tapi bukan itu fokusnya. Karena itu hanyalah vehicle atau cara Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka, namun yang memberikan kemenangan tetap Tuhan, begitu. Nah, selain itu kita melihat bahwa kita harus melihat segala sesuatu dari kacamata rohani. Ini kembali ya, masalah tadi faktor rohani, kacamata rohani, menilai segala sesuatu dari kacamata rohani. Sekarang kita bertanya, Israel kalah di sini. Dari sisi tertentu ini adalah suatu hal yang sangat memilukan, sangat menyedihkan karena umat Tuhan kalah. Tetapi apakah ini hal yang bagus atau tidak? Kita harus nilai dari sisi rohani, saudara kasih Tuhan. Memang di satu sisi ini buruk karena umat Tuhan kalah, ya kan? Banyak orang mati, ya banyak orang Israel mati dan sebagainya. Filistin menang, buruk ya. Dan jelas bagi Saul dan anak-anaknya dan keluarganya, terutama Saul pribadi, ini hal yang buruk karena ini adalah penghakiman Tuhan bagi mereka. Tetapi bagi Israel secara umum, sebenarnya ini adalah cara Tuhan menyingkirkan Saul dan membuka jalan bagi Daud untuk naik tahta nantinya. Jadi kita bisa lihat bahwa secara jangka panjang Tuhan izinkan ini terjadi karena Tuhan ingin mendatangkan kebaikan dari keburukan ini. Kebaikan dari keburukan, saudara. Jadi apakah ini baik atau buruk harus dilihat dari sisi rohani. Ya, saya masih ingat ilustrasi yang saya pernah dengar dan saya juga pernah khotbahkan bahwa baik buruknya sesuatu itu, ya kita secara manusiawi susah menentukan karena kita lihatnya sangat pendek dan kadang-kadang kita tidak punya perspektif yang kekal. Ya misalnya ada cerita tentang seorang yang miskin ya di pedesaan di situ dan dia punya kuda kesayangan katanya kan, dia punya satu kuda kesayangan dan itu satu-satunya kuda dia orang miskin ini. Lalu suatu ketika dia dapatkan kudanya ini lari dari kandangnya gitu. Lari dari kandang dan semua orang berkata, "Waduh, kasihan sekali kamu." Dan mereka berbelasungkawa dengan orang ini. Bayangkan kamu sudah miskin, kuda kamu satu-satunya, kudanya lari lagi. Kudanya lari dan lain sebagainya. Namun saudara kasih Tuhan, orang itu hanya berkata bahwa apakah ini tidak beruntung atau beruntung, kita belum tahulah katanya gitu ya. Benar, beberapa hari kemudian ternyata kuda itu balik lagi. Dan kali ini balik lagi membawa beberapa teman, saudara kasih Tuhan. Membawa beberapa teman, begitu kan? Wow, semua orang datang sama dia. Dan berkata, wow, kamu beruntung sekali. Ternyata yang tadi kuda kamu lari kita kira itu sial, itu ternyata beruntung. Karena ternyata dia balik lagi malah bawa beberapa teman. Jadi kamu dapat beberapa kuda, gratis lagi. Dapat beberapa kuda. Tapi orang itu berkata, ini beruntung atau tidak beruntung, lihat saja nanti. Kita belum tahu. Nah, ternyata beberapa minggu kemudian, karena kuda-kuda yang baru yang dibawa di sini, anak dari si orang tua ini, yang miskin ini, dia punya anak muda, mencoba untuk menjinakkan kuda-kuda yang baru ini. Sambil ada satu dijinakkan, dia jatuh dari kuda itu dan patah kakinya. Wah, datanglah tetangga-tetangganya lagi dan berkata kepadanya, "Waduh Bapak, ternyata benar yang kau katakan, ini sial begitu. Ini bukan beruntung. Kudamu lari, kita kira sial. Lalu dia datang bawa teman-teman, kita kira beruntung. Namun ternyata gara-gara itu anak kamu patah kakinya. Berarti ini sial." Gitu.
Tapi orang itu kembali lagi berkata, ya ini sial atau beruntung, kita belum tahulah, tanya gitu ya. Nanti kita lihat saja. Gitu. Dan apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian, anak dia kakinya masih patah, pincang-pincang, segala macam Tuhan. Beberapa bulan kemudian, terjadi peperangan antara negara tempat mereka berada dengan negara lain. Dan datanglah jenderal-jenderal dan semua anak-anak muda di desa itu direkrut, dipaksa di draft untuk masuk ke dalam militer untuk berperang, saudara sekalian. Tetapi tentu anak yang kakinya pincang ini tidak dibawa, karena kakinya patah tidak dibawa, saudara sekalian. Wah, semua orang sangat sedih karena mereka tahu anak mereka kemungkinan besar akan mati dalam pertempuran dan sebagainya. Tapi anak si bapak ini tidak dipanggil karena kakinya patah gara-gara jatuh dari kuda begitu. Lalu datanglah mereka dan berkata lagi, "Waduh, beruntung sekali kamu, anak kamu tidak dipanggil karena kakinya patah pada saat yang pas," begitu. Dan sekali lagi orang tua itu berkata, "Ya, ini beruntung atau tidak beruntung kita lihat saja nanti." Lain sebagainya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, moral dari cerita ini adalah bahwa kita tidak bisa memahami dengan benar apa itu hal yang baik, apa itu hal yang buruk kalau kita tidak lihat dari kacamata rohani. Apakah sesuatu hal itu baik dan buruk dan sebagainya kalau kita tidak melihat dari sudut pandang Tuhan, dari sudut pandang kehendak Tuhan, program Tuhan dan lain sebagainya, begitu. Jadi Israel kalah di sini. Tentu bagi Saul ini penghakiman, ya. Tetapi bagi Israel Tuhan izinkan ini terjadi untuk membuka jalan bagi Daud. Dan ini juga membuka mata kita sedikit mengapa Tuhan izinkan Ziklag diserang. Ziklag diserang, saudara kasih Tuhan, itu adalah ada banyak rencana Tuhan di situ. Nomor satu, untuk membuka mata Daud bahwa dia membuat kesalahan pindah ke daerah Filistin. Kita sudah bahas itu lain sebagainya. Tapi kita bisa melihat juga ada alasan lain kenapa Tuhan mengizinkan Ziklag diserang oleh Amalek. Dan itu adalah supaya Daud tidak membantu Saul dan Yonatan begitu. Karena Daud sibuk ya mengejar orang-orang Amalek, sibuk mencoba untuk mendapatkan kembali istrinya yang ditawan dan sebagainya, sehingga dia tidak bisa pergi ikut berperang bersama orang Israel untuk melawan Filistin. Karena Tuhan memang ingin menyerahkan Israel kepada Filistin, membunuh Saul. Dan kalau misalnya Daud misalnya tidak tersita waktunya untuk mengejar orang-orang Amalek ini, bisa jadi dia setelah ditolak oleh orang Filistin ikut berperang, dia bisa jadi berpikiran, oh kalau gitu kita bergabung dengan Israel saja begitu. Ya, walaupun Saul nggak terima dia, apalagi kalau dia dengar Israel sedang kalah gitu kan, bahwa pasukan Israel sedang dalam mara bahaya, sedang kalah, bisa jadi Daud memutuskan, ayo kita bantu, karena bagaimanapun juga ada sahabat dia Yonatan di situ, ya, dan terhadap Saul sendiri dia juga masih punya respect yang besar walaupun Saul adalah musuh dia dan punya kasih. Jadi bisa saja kalau Tuhan bukan izinkan Amalek datang menyerang Ziklag, maka Daud akan pergi menolong Israel. Dan di situ entah satu atau dari dua hal, entah kedatangan Daud membuat Israel jadi menang sehingga Saul tidak jadi mati gitu. Atau kedatangan Daud tetap Israel kalah dan Daud ikut kalah. Jadi Tuhan juga tidak mau itu terjadi. Tuhan tidak mau Daud kalah dan Daud juga tidak mau Saul bisa lepas dari pertempuran yang satu ini gitu. Jadi itu adalah salah satu fungsi dari kenapa Tuhan mengizinkan orang Amalek menyerang, menghancurkan Ziklag dan menawan kedua istrinya Daud di situ juga gitu. Oke, kita lanjut lagi sekarang di 1 Samuel pasal 31. Kita lihat lagi ayat yang kedua di sini, beberapa ayat. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab dan Malkisua anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Oke, sekarang kita berfokus kepada pribadi Saul di sini. Inilah kematian Saul, saudara kasih Tuhan. Sungguh suatu hal yang sangat menyedihkan sekali. Di malam-malam sebelumnya dia
ya sebenarnya dari pasal 28 kita sudah membaca bahwa Saul sangat gentar. Ya, dia tahu dia sudah ditinggalkan Tuhan. Sekali lagi dia tidak punya kekuatan rohani. Dia walaupun dia sudah veteran, dia sudah bertarung sekian tahun, namun dia tahu dia tidak memiliki kekuatan rohani, dia tidak memiliki pertolongan Tuhan, dan dia sudah gemetar. Dan bukannya dia merendahkan diri, bukannya dia mencari Tuhan, bukannya karena Tuhan awalnya memang tidak mau menjawab dia, tapi mestinya dia datang dengan hati yang hancur dan sebagainya. Tidak, dia malah memperparah situasi dengan mencari seorang pemanggil arwah dan lain sebagainya. Dan kita tidak membaca sampai ke akhir hidupnya suatu penyesalan, suatu pertobatan, bagaimana dia mungkin mempersiapkan hati, berdamai dengan Tuhan dan lain sebagainya, berdamai dengan Daud atau lain sebagainya. Kita tidak membaca itu. Dan akhirnya dia mati di sini. Dan sama seperti waktu Samuel mati, kita menghabiskan sedikit waktu untuk berbicara mengenai dampak Samuel dan kehebatan Samuel dan lain sebagainya, maka adalah baik dan proper untuk saat ini kita berbicara sedikit mengenai di mana sebenarnya kesalahannya si Saul di sini gitu ya. Dan Saul adalah suatu contoh yang sangat jelas di dalam Alkitab, suatu contoh kesempatan yang disia-siakan ya. Dia adalah tokoh yang benar-benar kita bisa berkata, oh seandainya, ya, apa yang dapat terjadi seandainya dia mau taat sama Tuhan. Dan itu digarisbawahi oleh satu ayat di 1 Samuel 13. Anda boleh buka ya, dan saya harap Anda punya Alkitab bersama dengan saya. Anda buka bersama dengan saya 1 Samuel 13, ayatnya yang 13. Nah, ini kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Dan perkataan Samuel di sini menggarisbawahi kepada Saul bahwa andai kata dia mau taat sama Tuhan, Tuhan akan mengokohkan dia menjadi raja atas orang Israel untuk selama-lamanya. Intinya dia bisa menjadi seperti seorang Daud sebenarnya. Asal hati dia benar di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan tidak menutup pintu itu bagi Saul sebenarnya. Ya, dan juga ini menggarisbawahi bahwa bukan Tuhan yang menentukan Saul menjadi seorang yang tidak berhasil begitu. Tuhan siap mendukung Saul. Kita menolak apa yang diajarkan oleh Calvinisme tentang determinisme, tentang bahwa Tuhan sudah menentukan semua takdir manusia dikatakan, dan bukan hanya takdir manusia, bahkan Tuhan menentukan semua pilihan manusia. Semua yang kita lakukan, semua yang pilihan kita itu Tuhan sudah tentukan. Nah, ini nonsens. Nonsens saudara kasih Tuhan. Ada orang yang tidak percaya bahwa Calvinis mengajarkan seperti itu. Tapi itu yang diajarkan Calvinis, bahwa segala sesuatu ditentukan oleh Tuhan. Termasuk tindakan manusia, termasuk pikiran manusia, termasuk pilihan manusia. Dan kita katakan itu nonsens besar. Alkitab tidak masuk akal kalau itu benar, saudara kasih Tuhan. Tidak ya, Tuhan malah berkata seandainya, ya kata seandainya berarti ada kemungkinan ke arah sana. Seandainya kamu taat sama Tuhan, maka Tuhan mengokohkan kerajaanmu. Dan kita sudah pernah bahas di pasal itu. Bagaimana dengan nubuat bahwa kerajaan akan datang dari Yehuda yang akhirnya digenapi oleh Daud? Ya, kita bilang bahwa Tuhan ini kan Tuhan atas waktu. Jadi kalau seandainya Saul yang setia sama Tuhan dan kerajaannya kokoh selama-lamanya, maka nubuat tentang Yehuda itu mungkin sudah berubah menjadi Benyamin ya, di zaman dulu begitu. Ya, karena ingat bahwa Tuhan tahu segala sesuatu dari awalnya gitu. Jadi sungguh tokoh Saul ini adalah tokoh yang sangat disayangkan ya. Andai kata, dan kita melihat, kita bisa belajar dari berbagai kompromi yang dilakukan oleh Saul. Sebenarnya Tuhan menolak Saul bukan. Anda mungkin berkata, tapi dia hanya baru salah satu kali saja, kenapa Tuhan sudah tolak dia? Ingat bahwa Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu apa yang sudah kita perbuat dan apa yang akan kita perbuat. Dan sebenarnya kalau kita lihat di seluruh 1 Samuel, kompromi dan kesalahan Saul itu banyak sekali yang episode demi episode terbongkar begitu. Peristiwa demi peristiwa semakin terbongkar orang seperti apa Saul ini yang Tuhan tentu dari awal sudah tahu gitu. Misalnya, apa saja jenis-jenis kompromi yang memperlihatkan hatinya Saul di sini ya. Anda bisa buka misalnya di 1 Samuel 13 tadi. Ya, di mana dia sedang menghadapi orang Filistin. Perhatikan apa yang dia lakukan. Dan ini di pasal 13 di sini adalah ketika dia diselamatkan oleh Yonatan, karena Yonatan justru anaknya yang beriman. Tapi Saul sendiri memperlihatkan
hatinya seperti apa. Di ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12, waktu dia melihat ada pergerakan di antara Filistin dan dia bingung apa yang terjadi di situ ya. Apa yang dilakukan oleh Saul begitu. Um, Pertama, dia mempersembahkan korban kepada Tuhan tanpa menunggu Samuel. Ya, jadi ini memperlihatkan bahwa dia tipe orang yang beragama hanya pada kulitnya saja. Dia mau melakukan uh, perbuatan luarnya. Oke, saya harus kasih persembahan sama Tuhan. Tapi dia tidak peduli dengan benar tidaknya persembahan itu, atau karena dia tidak peduli dengan dia menyenangkan hati Tuhan atau enggak. Yang penting saya sudah melakukan tugas keagamaan saya. Yaitu pemikiran Saul. Saul adalah orang yang hanya ikut Tuhan sekulitnya saja begitu. Dia mirip dengan begitu banyak orang hari ini yang dikatakan di dalam 1 Timotius pasal 4. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, namun mereka memungkiri kekuatannya pada hakikatnya. Ada baca lagi ya. Satu saya bacakan saja deh di 1 Timotius 4. 1 Timotius 4. Um, uh, ya, atau bukan ini ya. Bukan 1 Timotius 4, tapi 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Memungkiri kekuatannya. Karena itu yang saya bilang tadi. Mereka tidak sungguh-sungguh paham bahwa sukses sejati, kekuatan sejati itu rohani, tapi bukan rohani yang palsu-palsuan yang seperti Saul inginkan. Nah, Saul justru adalah contoh orang yang melakukan kerohanian secara palsu, sekulitnya saja yang tadi di awal sesi ini saya peringatkan. Jangan Anda berpikir Anda bisa bohongin Tuhan. Yang penting saya lakukan A, B, C, D, maka saya akan sukses begitu. Tapi Anda tidak memiliki kerohanian yang sesungguhnya, ingin menyenangkan Tuhan yang sesungguhnya, ingin berkenan dan mengasihi Tuhan yang sesungguhnya gitu. Anda tidak punya itu. Anda akan seperti Saul jatuh-jatuhnya gitu ya. Jadi dia pikir, wah, saya akan berperang melawan Filistin, saya perlu bantuan Tuhan, saya harus mempersembahkan korban, dan dia tidak tunggu Samuel, padahal mestinya tidak boleh dia melakukannya. Dia harus tunggu perwakilan dari Tuhan, ya, imam dari Tuhan dan lain sebagainya. Dia tidak mau tunggu waktu Tuhan. Ya, dia mau waktunya sendiri, ya, dan dia mendefinisikan sukses berdasarkan pemikiran dia sendiri begitu. Dan kita melihat juga bagaimana Saul adalah seorang yang lebih peduli kepada image dia. Ya, dia sangat peduli terhadap image dia, pandangan orang terhadap dia daripada pandangan Tuhan, gitu. Oleh karena itu berkali-kali dia berkata, misalnya alasan dia waktu Samuel datang dan menegur dia, kenapa kamu melakukan ini, gitu kan? Dia bilang, aku melihat orang banyak sudah mulai meninggalkan aku, katanya. Prajurit-prajuritku sudah mulai kabur. Ya, jadi dia lebih peduli kepada pengaruh orang daripada ya, melakukan apa yang benar. Gitu. Ya, kita melihat juga bagaimana dia lebih suka hormat manusia ini di pasal 15. Dalam ketidaktaatan dia yang kedua yang dicatat. Ya, ketika Tuhan suruh dia serang dan hancurkan Amalek dan dia tidak lakukan itu. Gitu. Dan Samuel marah sekali dengan dia. Tapi bukannya Saul benar-benar bertobat, dia malah pegang jubahnya Samuel sampai robek lain sebagainya, dan dia berkata kepada Samuel, ya minimal aku ini raja, jadi kembali sama saya, kasih saya hormat gitu. Wow, dia lebih peduli itu, bukannya dia mesti tersungkur di hadapan Tuhan dan berkata, oh Tuhan, aku sudah salah. Tidak, ya dia lebih peduli, yang penting saya tampil di hadapan pemuka-pemuka saya. Jadi dia lebih memikirkan apa yang dilihat manusia, dia lebih peduli mengenai hal tersebut, saudara kasih Tuhan. Dan dia adalah seorang yang egois. Ya, oleh karena itulah makanya ketika dia mendengar orang bernyanyi kan, episode selanjutnya lagi bahwa orang bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu. Oh, dia itu sangat sangat mengesalkan bagi dia. Ya, dan karena kesombongannya sudah kasih Tuhan. Jadi kita melihat dia sangat sangat menginginkan hormat dan pujaan manusia begitu. Dan itu pasti menjadi batu sandungan. Siapapun yang sangat mementingkan kehormatan manusia akan tersandung. Ya, iblis akan tahu itu dan dia akan menjadikan itu momok, menjadikan itu senjata untuk melawan Anda. Kalau Anda akan diperhadapkan kepada suatu pilihan akhirnya. Apakah saya lebih cinta kebenaran atau cinta hormat manusia? Saya lebih peduli perkenanan Tuhan atau perkenanan manusia? Pilihan itu pasti akan datang pada suatu hari. Dan Anda harus memilih pada saat itu. Nah, kembali lagi di 1 Samuel pasal 15, apalagi bentuk kompromi dia. Dia tidak mau tuntas mengikuti perintah Tuhan. Banyak orang mengikuti perintah Tuhan itu setengah-setengah.
Ya, dia melakukan bagian yang enak bagi dia, melakukan bagian yang nyaman bagi dia dan lain sebagainya. Jadi dia melakukan perintah Tuhan setengah-setengah, yaitu sering dilakukan oleh manusia. Gitu. Dan kita perlu berhati-hati. Jadi Saul adalah tipe orang yang bukan bukan terang-terangan menentang Tuhan, tapi ketaatan dia ketaatan yang setengah-setengah, yang sebenarnya tidak taat juga sebenarnya. Ya. Dan kemudian kita melihat bagaimana dia membenarkan ketidaktaatan itu karena dia bilang, oh tapi kami selamatkan kambing domba yang begitu banyak, karena mestinya dia bunuh semua kambing dombanya Amalek, tapi dia selamatkan dengan alasan dia mau kasih persembahan sama Tuhan gitu. Jadi kita melihat bagaimana harta duniawi menggiurkan bagi Saul, lalu kemudian dia benarkan tindakan itu dengan berkata, toh saya kasih persembahan sama Tuhan. Ya. Dan ada banyak orang juga seperti itu hari ini. Yang penting saya kasih persepuluhan, saya kasih persembahan sama Tuhan. Nah, kasih persepuluhan dan persembahan adalah hal yang baik. Tapi kalau itu dilakukan untuk menyogok Tuhan, maka apa yang Samuel katakan di 1 Samuel 15 ayatnya yang ke-22, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Itu sangat benar sekali, gitu ya. Oke, kemudian kita melihat bagaimana berbagai episode-episode, bagaimana dia tahu kehendak Tuhan namun tidak mau melakukannya. Belakangan dia mulai sadar bahwa Daud adalah orang yang akan menjadi raja. Dan dia tahu itu, berkali-kali dia mengakui, aku sudah tahu engkau akan menjadi raja, tapi dia terus menolaknya. Dan Saul adalah contoh orang yang terbiasa dalam hal yang kecil menentang Tuhan, akhirnya dalam hal besar dia menentang Tuhan. Karena ketaatan harus kita latih, ketidaktaatan juga menjadi kebiasaan, sudah. Oleh karena itulah anak-anak dari kecil diajar untuk taat sama orang tua. Kenapa? Supaya mereka terbiasa taat kepada otoritas. Sehingga mereka taat kepada otoritas Tuhan ketika mereka dewasa, begitu. Dan kita melihat di sini ya, Saul ya berkali-kali dia tahu bahwa Daud adalah orang yang benar, tapi dia tidak kuasa. Dia sudah membiasakan diri tidak taat. Keegoisannya segala macam semua menguasai dirinya, ya, dan ini memperlihatkan betapa parahnya dia, dan juga memperingatkan kepada kita bahwa kadang-kadang kita berkata, besok saya akan taat, besok saya akan bertobat. Namun ketika Anda mengulur waktu, Anda mengeraskan hati Anda sepersekian banyak lagi. Anda mengulur waktu, Anda mengeraskan hati Anda sepersekian lagi. Ya, dan lama-kelamaan sampai kepada akhirnya, sampai di pasal 31 di mana Saul mati, saudara Tuhan. Hati dia sudah begitu keras sehingga dia bahkan tidak mencoba lagi untuk berdamai dengan Tuhan, ya, di akhir hidupnya ini. Oke, jadi kembali ke 1 Samuel pasal 31, kita sudah melihat ya berbagai kompromi yang dilakukan oleh Saul, berbagai kesalahan dia. Kemudian kita perlu juga melihat di sini cara mati dia. Cara mati dia, rupanya dia sudah terluka parah, mungkin dia kena panah dan sebagainya, dan dia tahu bahwa dia sudah kalah, dia tahu dia akan mati. Oleh karena itu dia minta pembawa senjatanya untuk membunuh dia. Jadi sebenarnya dia kayak pengen bunuh diri ya, tapi bunuh diri di sini ya bukan bunuh diri yang orang sehat walafiat bunuh diri. Dia tahu dia akan mati sebentar lagi. Dia hanya ingin mempercepat prosesnya. Nah, ini juga suatu kesalahan memang. Ya, tapi ya inilah, dia sudah tidak punya kekuatan mental, kekuatan rohani untuk menatap ya kekalahan ya, dan dia mau jalan singkat ya, dan dia menyuruh pembawa senjatanya untuk menikam dia. Pembawa senjatanya tidak mau. Akhirnya Saul menjatuhkan diri ke atas dirinya sendiri, ke atas pedangnya sendiri, dan bisa dikatakan dia bunuh diri. Nah, kadang-kadang ada orang yang berkata ada sedikit kontradiksi dengan nanti di 2 Samuel, kalau kita nanti masuk ke sesi 2 Samuel, di mana ada seorang Amalek yang mengaku dialah yang memfinish, ya, menyelesaikan, membunuh Saul. Dan ada dua kemungkinan, ya. Nomor satu, bahwa cerita si orang Amalek ini dia bikin-bikin sendiri. Atau nomor dua, bisa jadi benar, itu adalah pelengkap dari apa yang terjadi di sini, bahwa Saul menjatuhkan diri atas pedangnya, namun belum sampai mati total juga, dan akhirnya memang diselesaikan oleh orang Amalek itu. Tapi apapun yang terjadi, kita melihat di sini akhirnya Saul mati dengan Tuhan. Seperti yang dinubuatkan oleh Samuel, Saul mati, ya. Dan hal berikutnya yang bisa kita bahas lagi adalah anak-anaknya mati bersama dengan dia, termasuk Yonatan. Nah, ada 3 nama anak Saul yang disebut di sini, Yonatan, Abinadab, dan Malki-Sua. Ya, belakangan kita tahu ada lagi yang lain namanya Isiboset.
Isiboset yang akhirnya diusung menjadi raja setelah Saul mati oleh Abner. Ya, tapi sepertinya Isiboset bukan seorang petarung, dia adalah raja yang lemah, anak Saul yang lemah. Rupanya ada 3 anak dia yang hebat, yaitu Yonatan, Abinadab, dan Malkisua. Yonatan adalah yang paling hebat, dan kalau bukan karena Daud, mestinya Yonatanlah yang menjadi raja. Namun Yonatan menjadi sahabat baik Daud juga, dan Yonatan juga mengasihi Daud, sahabat terbaik Daud. Dan selama tahun-tahun bapaknya mengejar-ngejar Daud, Yonatan menjadi uh, camp yang supporter Daud, ya, supporter Daud dari sisi sana. Dan mungkin kita bertanya, kasihan sekali bahwa Yonatan mati juga di sini. Namun ini mengajarkan kita beberapa hal, saudara yang kasih Tuhan. Nomor satu, bahwa um, ya dosa Saul berefek bukan hanya kepada Saul, namun kepada banyak orang lain. Jadi dosa Saul menyebabkan anaknya Yonatan ikut mati di sini. Dan bukan hanya dia, namun Israel di ayat 6 ya, seluruh tentaranya mati bersama-sama. Dan oleh karena itulah ya menjadi seorang pemimpin itu berat, saudara kasih Tuhan. Karena kejatuhan seorang pemimpin bisa berdampak kepada begitu banyak orang. Oleh karena itu Tuhan ingin di masa perjanjian baru ini pemimpin-pemimpin Kristen, wow, ini juga harus hati-hati, sangat hati-hati. Oleh karena itu syarat seorang penilik, syarat seorang penatua, seorang gembala dalam 1 Timotius pasal 3 haruslah seorang yang apa? Tidak bercela, ya tidak bercacat. Bukan berarti dia nggak berdosa, karena nggak ada orang yang nggak berdosa. Namun dalam posisi yang artinya tidak bercela ini adalah tidak ada dosa yang mencuat begitu. Ya semua orang pasti ada dosa dalam hatinya, dosa yang ya karena ketidaksempurnaan kita, ya tidak ada gembala yang tidak berdosa. Namun gembala juga janganlah seorang yang dosanya begitu terang benderang sehingga gampang dipakai oleh musuh begitu. Ya. Dia memiliki kelemahan yang begitu jelas, ya misalnya dia seorang uh, yang poligami itu jelas tidak bisa, seorang yang berzina terus, seorang yang mabuk-mabukan, seorang perokok, seorang koruptor dan sebagainya. Jadi bukan hal-hal yang begitu terang benderang dan bisa dijadikan senjata oleh musuh begitu, karena ingat bahwa seorang gembala ya, mirip-mirip ya, memang bukan persis tapi mirip dengan raja Israel waktu itu adalah pemimpin juga, dan ketika raja jatuh, wow, banyak sekali yang terlibat dan terefek. Demikian juga ketika seorang pemimpin rohani Kristen hari ini, gembala sidang atau pengkhotbah jatuh, ya dampaknya luar biasa sekali, saudara kasih Tuhan. Namun, ya itu mengingatkan kita juga bahwa ya memang kita tidak boleh mengkultus individukan seseorang. Dan Israel mengalami kekalahan, tetapi ya itu kadang-kadang harus terjadi. Dan orang Israel akhirnya Tuhan persiapkan pemimpin yang baru bagi mereka, ya. Dan di dunia kekristenan juga seperti itu, saudara kasih Tuhan. Ketika ada pemimpin yang jatuh, nama besar, seringkali semua orang Kristen menderita malu, ya. Namun sebenarnya kebenaran Tuhan terus bersinar, ya. Kebenaran Tuhan terus bersinar. Kita tidak perlu malu akan kebenaran Tuhan, kita malu akan orang-orang yang mempermalukan Tuhan sebenarnya. Tapi kita tidak perlu malu dengan kebenaran Tuhan. Ya, ada satu kasus yang baru-baru ini terjadi, sebagian mungkin pernah dengar, tapi di Indonesia namanya kurang, ya mungkin lumayan terkenal juga. Tapi ada seorang tokoh apologet ya yang lumayan terkenal, namanya Ravi Zacharias. Mungkin sebagian orang tahu. Saya pernah beli buku dia juga segala macam beberapa, terutama tentang dia ada tulis buku tentang berpacaran dan lain sebagainya, tentang mencari pasangan hidup. Namun setelah dia mati, karena dia mati beberapa tahun yang lalu, terbongkar bahwa dia ada skandal, saudara. Ada skandal bahwa dia ada perselingkuhan dan hubungan yang tidak baiklah dengan beberapa orang perempuan, dan itu terbongkar, saudara. Dan itu menjadi hal yang memalukan dan menjadi bahan olok-olokan bagi ateis dan orang-orang yang membenci Tuhan, ya. Dan ini bukan hanya 1-2 kali. Selalu dalam sejarah kadang-kadang ada hal-hal seperti itu terjadi, ya. Dan itu macam-macam levelnya. Ada orang-orang yang memang brengsek, ya. Serigala berbulu domba, begitu. Serigala berbulu domba yang orang-orang yang benar-benar tidak lahir baru, yang entah kenapa bisa masuk menjadi pemimpin, ya, mereka itu akan dihakimi Tuhan luar biasa. Namun bisa juga ada orang-orang yang sebenarnya memang mengasihi Tuhan yang jatuh, begitu. Nah ini mirip dengan Daud. Daud kan ada jatuh juga, ya, dia berzina, ya. Nah, saya tidak tahu Ravi Zacharias masuk dalam kategori mana. Ya mungkin dia orang yang tulus, kemudian dia jatuh, ya bisa. Tapi ada juga yang karena di Indonesia sendiri ada sempat kasus, ya, mencuat di mana di Surabaya ada seorang pendeta yang katanya memangsa, ya, ada seorang
perempuan yang ketika menikah tidak mau diteguhkan oleh pendeta ini, ya, karena akhirnya dia bongkar bahwa pendeta inilah yang sudah meng-grooming dia, sudah mengincar dia dan memangsa dia sejak dia masa muda. Pada orang tuanya mengantarkan perempuan ini dari masa remaja, pemudi kepada hamba Tuhan ini untuk dimentor, untuk ini diperkuat, tapi malah digerayangin dan ya di ini di abuse secara seksual, sudah kasih Tuhan. Dan ini menimbulkan trauma yang mendalam, dan perempuan ini akhirnya ketika dia mau menikah, dia bongkar semua itu gitu. Oh, sudah kasih Tuhan, luar biasa sekali ya. Jadi kalau ya seperti itu, saya percaya itu serigala berbulu domba, itu orang yang belum diselamatkan dari awal. Jadi memang hal-hal seperti ini kadang-kadang kita harus membedakan ya. Ada yang pemimpin yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia jatuh dalam dosa. Itu mirip dengan Daud nanti jatuh ke dalam dosa dengan Batsheba. Jadi pemimpin itu memang mengasihi Tuhan, ya, dia jatuh dalam dosa, itu bisa terjadi. Kerusakannya juga luar biasa. Saya tidak mengexcuse pemimpin-pemimpin seperti ini. Mereka harus paham bahwa kejatuhan mereka berefek kepada begitu banyak orang tergoncang imannya, memberikan kesempatan bagi musuh untuk menyerang dan lain sebagainya. Namun ada kategori kedua yang lebih parah lagi, yaitu serigala-serigala berbulu domba, orang-orang yang sebenarnya tidak sungguh-sungguh lahir baru, orang-orang yang serigala sebenarnya, dan mereka berhasil menyamar menjadi domba dan memangsa begitu banyak orang. Nah, orang-orang yang seperti ini itu benar-benar ini ya, iblis-iblis yang berkedok begitu. Oke, ya, Yonatan mati, ya, pelajarannya di situ ya. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa mungkin Tuhan mengizinkan Yonatan mati ini juga sekali lagi juga demi Daud supaya tidak terjadi perang saudara ya. Setelah, kalau hanya Saul dan yang mati, anak-anaknya tidak, ya Yonatan sendiri mungkin rela Daud menjadi raja. Tapi bagaimana dengan anak-anak Saul yang lain? Bagaimana dengan Abinadab dan Malkisua? Mungkin mereka tidak mau menyerah. Mungkin mereka akan mengklaim, oh Saul mati sekarang, oke lah, Yonatan tidak mau jadi raja, aku Abinadab akan jadi raja, atau aku Malkisua menjadi raja. Sehingga Yonatan pun akan kembali berada dalam posisi yang sangat sulit lagi. Apakah dia akan membela Daud melawan saudaranya sendiri, ataukah apa yang akan dilakukan begitu. Jadi Tuhan mengizinkan dia mati sebelum semua peristiwa ini terjadi, supaya ya, dan pelayanan Yonatan juga Tuhan anggap sudah selesai, dan Tuhan mengizinkan dia mati ya. Kadang-kadang kita tidak tahu mengapa Tuhan mengizinkan orang tertentu mati ya, tapi Tuhan lebih jelas ya. Padahal Yonatan adalah pahlawan yang luar biasa, saudara Tuhan. Dia adalah seorang prajurit yang luar biasa, namun Tuhan mengizinkan dia mati juga di sini. Oke. Kita lihat ayat yang ke-7 sekarang, ayat yang ke-7 1-31. Ketika dilihat orang-orang Israel yang di seberang lembah dan yang di seberang sungai Yordan bahwa tentara Israel telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Sekali lagi ini menggarisbawahi bahwa efek dari kekalahan Israel, efek dari dosa Saul, dampaknya bukan hanya pada dia dan keluarganya, namun pada banyak orang Israel juga. Dan pada masa itu cukup brutal ya, bahwa kalau satu bangsa, apalagi wah ini genosida, dibilang genosida ya genosida juga. Pada zaman itu belum ada istilah genosida. Pokoknya yang menang, yang kalah dihancurkan semua gitu kan, atau diperbudak dan sebagainya. Sehingga orang Israel tahu bahwa orang Filistin bakal menang, mereka lari duluan. Kalau enggak mereka akan dibunuh atau diperbudak, perempuan akan diperkosa dan sebagainya. Jadi mereka kabur semuanya. Belakangan kita akan lihat di 2 Samuel bahwa Yonatan rupanya punya seorang anak, ya Mephiboset namanya, yang juga waktu masih kecil pada waktu itu, dan gara-gara mereka saking ininya kabur ya, dia jatuh dan akhirnya menjadi timpang di situ. Oke, ayat 8. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asitoret dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Bet-Shean. Ketika penduduk Yabesh Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus semalam-malaman lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Bet-Shean.
Kemudian pulanglah mereka ke Yabesh dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabesh. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Oke, bukan hanya kekalahan Israel tentu berdampak kepada umat Tuhan, namun juga memberikan kesempatan bagi lawan-lawan Tuhan untuk bersukacita. Dan ini juga yang terjadi, yang kita bilang tadi, ketika ada pemimpin Kristen jatuh, ya orang ateis, orang agama lain, musuh-musuh Tuhan, mereka memakai itu untuk menertawakan, untuk ya, dan ketika ada doktrin yang salah juga ditertawakan oleh mereka. Kemarin saya barusan nggak sengaja di YouTube lihat ada channel dari agama lain yang menertawakan ini apa gaya ini satu aliran tertentu di Kristen ya yang kacau balau membaptis orang ya sambil ada satu perempuan dibaptis lalu wah kayak gayanya kayak pengusiran setan gitu kan dari aliran karismatik ini. Wah, sambil diiringi nyanyian lalu ada satu orang perempuan dibawa dua pendeta turun ke air sambil gemetar-gemetar gitu kayak 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 setannya lagi diusir atau apa begitu. Wah, lalu dicelupkan lalu tangan pendetanya di kepala lalu di dadanya lain sebagainya. Lalu dari channel agama lain itu mengejek dan berkata, lihat nih, wah ini pendeta Kristen ya kesempatan dalam kesempitan, ya remas-remas dada perempuan dan lain sebagainya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ketika doktrin kita kacau, ketika ada doktrin dalam kekristenan yang kacau, ketika ada tokoh kekristenan yang jatuh dalam dosa dan lain sebagainya, ya, ini membiarkan musuh-musuh Tuhan, orang-orang yang mau mengejek Tuhan untuk apa? Untuk menyerang. Ya, dan kita melihat bagaimana orang Filistin di sini mereka mempermalukan mayat Saul dan itu dianggap sebagai hal yang sangat buruk ya. Anda sudah mati, mayat Anda dipermalukan, kepalanya dipancung, ya senjatanya diambil lalu dipatok bahkan di tembok kota dan sebagainya. Namun puji Tuhan di ayat 11 ada penduduk Yabesh Gilead dikatakan ada orang-orang gagah perkasa ya walaupun kekalahan ini terjadi, namun Tuhan tidak kekurangan orang-orang yang gagah perkasa. Dan kita sudah bahas bagaimana Tuhan membuka jalan bagi Daud dan orang-orang Yabesh Gilead yang gagah perkasa. Mereka semalam-malaman berjalan, mengambil mayat Saul dan lain sebagainya. Kemudian mereka bakar mayat-mayat itu. Ada orang yang mencoba membenarkan kremasi di sini katanya. Lihat nih mayat-mayat dibakar. Tapi tidak, saudara Tuhan. Ini mayat yang sudah dipermalukan, mayat yang juga sudah cuman sebagiannya saja di sini, begitu kan? Nah, jadi dibakar di sini adalah memang karena mayat ini sudah dipermalukan begitu ya. Sedangkan tulang-tulangnya tetap mereka kuburkan di sini di ayat 13 begitu. Dan Yabesh Gilead yang sangat menarik adalah Yabesh Gilead adalah kota pertama yang Saul tolong. Anda ingat kembali di 1 Samuel pasal 11 waktu Saul diangkat menjadi raja, orang lain belum ada yang mau ngakuin dia raja, namun kota Yabesh Gilead ini diserang oleh bangsa ini ya, Amon, oleh Nahas, dan Saul lah yang digerakkan oleh Tuhan untuk menolong kota itu. Jadi kota Yabesh Gilead adalah kota pertama yang ditolong Saul ketika dia menjadi raja, dan mereka membalas kebaikan Saul itu dengan kebaikan bagi Saul, yaitu dia mereka mengambil mayatnya dan memberikan penguburan yang layak baginya. Oke. Banyak sekali pelajaran yang sudah kita bahas di 1 Samuel ini. Pelajaran dari Samuel, pelajaran dari Saul, pelajaran dari Daud. Saya harap kita semua bertumbuh. Kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan. Kita bisa melihat contoh-contoh teladan yang baik. Mulai dari Hana, doa dia. Samuel, doa dia. Kesetiaan dia, kehebatan dia. Saul, ya, kesalahan dia, kompromi dia. Daud, ya, kebaikan dia. Beberapa keputusan yang dia buat yang salah. Namun bagaimana dia terus kembali kepada Tuhan. Semua itu menjadi pelajaran berharga bagi kita. Dan kita bisa berubah untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Pemahaman doktrinal kita, pemahaman kita semakin tinggi. Dan kita semakin mengasihi Tuhan. Oke, sampai di sini sesi 1 Samuel. Kita akan tutup. Pada waktu yang tepat kita akan masuk ke dalam 2 Samuel selanjutnya. Jadi kita akan terus mempelajari firman Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Maranatha. Sampai bertemu di seri selanjutnya bersama dengan saya Dr. Silvan Seliao. Salam Maranatha.